Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anan selaku dosen pembimbing mata kuliah statistika dan probabilitas. Dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pradila Sipa selaku moderator dan anggota kelompok 1 terdiri atas Hafiz Ilyas dan Ahmad Mutakin. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, penyampaian presentasi dari kelompok 1, ketiga, tambahan materi dari dosen pembimbing, keempat, sesi tanya-jawab, kelima, penyampaian dari notulen, keenam, penutup. Adapun topik yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu menggambarkan data dengan grafis. Dalam bab ini, kita akan belajar cara menentukan variabel, bagaimana mengklarifikasi variabel menjadi beberapa jenis, dan bagaimana mengukur atau data dihasilkan. Kemudian akan belajar bagaimana menggunakan grafis untuk menggambarkan kumpulan data. Untuk menggali dan memahami lebih lanjut, maka saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pengertian statistika. Statistika adalah pengumpulan metode dan aturan mengenai pengumpulan analisis pengolahan dan penafsiran data dari angka-angka yang menjelaskan data atau hasil pengamatan. Nah, pengolahan data statistik biasanya tidak lepas dari data populasi dan sampel. Arti populasi tersebut yaitu sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama atau bahkan berbeda dan menjadi objek penelitian. Dan pengertian sampel yaitu bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian. Untuk contohnya, jika kita mengambil populasi mahasiswa Universitas Sunaya Mukti, maka sampel yang akan saya teliti adalah mahasiswa teknik sipil. Setelah data populasi dan sampel terkumpul, kita bisa melanjutkan pengolahan data, statistik deskriptif, dan statistik inferensial. Pengertian statistik deskriptif tersebut yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu himpunan data. Pengertian statistik inferensial yaitu hasil perhitungan atau kesimpulan secara umum. Jenis data dibagi dua, variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Nah, pengertian variabel tersebut adalah karakteristik yang berubah atau bervariasi dari waktu ke waktu dan untuk individu atau objek yang berbeda yang sedang dipertimbangkan. Ini variabel kuantitatif itu pengertian variabel. Nah, kalau pengertian variabel kuantitatifnya itu bersifat mengukur suatu besaran pada suatu percobaan. Eksempelnya yaitu data tinggi badan dan pengeluaran keuangan dalam suatu perusahaan. Sedangkan definisi variabel kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan kata analisis. Contohnya mungkin kayak bau bunga mawar lebih harum daripada bunga melati. Nah, untuk teknik penyajian atau pengumpulan data, yang pertama kita bahas variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif itu lebih menekankan kepada partisipan observasi dan dokumentasi dan regulasi. Instrumental penelitiannya yaitu buku catatan, tipe recording, kamera, dan penelitian instrumentatif atau dari human instrument. Data. Biasanya data dalam variabel kuantitatif berisi deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, dan ucapan dan tindakan responden. Nah, biasanya juga variabel kuantitatif itu lebih bersumbernya itu kecil dan tidak responsentatif.
dan berkembang selama proses penelitian. Nah, sedangkan untuk teknik variabel kualitatif, yaitu dengan menggunakan teknik kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Nah, instrumen penelitiannya yaitu teks, angket, wawancara terstruktur, dan instrumental yang lebih mendasar. Dalam penginputan variabel kuantitatif, datanya itu lebih kuantitatif. Sorry. Ibu maaf, Bu, ketukar. Oke, ulangnya. Kalau variabel kuantitatif itu lebih kepada angka atau numerik. Nah, biasanya kalau angka numerik itu lebih kepada observasi dan dokumentasi. Nah, sedangkan untuk input datanya, yaitu data kuantitatif itu biasanya mencari dari sumber penelitian dan dilakukan pengujian. Nah, namun kelemahan data kuantitatif itu, dia itu bersifatnya tidak terlalu luas. Nah, untuk kelebihan data kuantitatif, yaitu waktu yang diperlukan sangat singkat karena tidak memerlukan terlalu banyak responden dari orang lain. Sedangkan untuk variabel kualitatif, di mana variabel kualitatif ini yaitu bersifat deskriptif, di mana bersifat deskriptif atau terkadang penelitiannya itu seakan-akan bersifat subjektif. Nah, biasanya responden yang dilakukannya itu banyak atau terkadang sangat memakan waktu yang sangat lama. Untuk teknik pengambilan datanya biasanya bisa melakukan dengan kuesioner atau observasi dan wawancara secara terstruktural. Maksudnya wawancara secara terstruktural yaitu wawancara dengan misalnya kita akan meneliti pada saham bank BCA. Nah, maka kita akan mendatangi orang yang bersangkutan dalam bidang tersebut. Misalnya kita akan datang ke banknya dan kepada kepala divisinya, nanti setelah kepala divisinya akan disampaikan lagi kepada yang lebih bersangkutan. Nanti bersangkutan tersebut akan dijabarkan lagi kepada rekan-rekan yang lain. Jadi akan lebih sangat memakan banyak waktu karena respondennya tidak hanya satu orang, dan kemungkinan data kualitatif ini akan banyak yang harus diolah dan kita juga harus memahami setiap individu yang diwawancara tersebut untuk bisa mendapatkan hasil data yang sebaik-baiknya. Nah, biasanya data kuantitatif itu di infografis data kuantitatif biasanya yaitu histograf frekuensi, di mana histograf frekuensi itu menyerupai diagram batang, tetapi digunakan untuk membuat grafik kuantitatif saja daripada kualitatif. Plot batang menyajikan tampilan grafis dari data penggunaan nilai numerik aktual dari setiap data. Sedangkan Baganti adalah cara yang populer untuk memperhatikan beberapa jumlah individual seperti angka, penjumlahan triwulan, dan kontribusi jumlah total seperti penjualan tahunan. Sedangkan diagram garis adalah serangkaian titik data yang diwakili oleh titik-titik dan disambungkan oleh garis lurus. Diagram garis mungkin memiliki satu atau banyak garis. Bagian garis memiliki sumbu X dan Y. Untuk mempermudah memahami apa yang telah disampaikan, mari kita melihat ikon atau gambar dari setiap infografis tersebut. Nah, di sini di diagram garis, di yang bagian A itu ada diagram garis, sedangkan untuk bagian B ada diagram pi atau lingkaran, sedangkan untuk diagram C ada histograf frekuensi, dan sedangkan untuk di diagram D ada plot batang. Nah, untuk mempermudah dalam kasus penelitian, tentunya kita harus mengolah data dengan sebaik-baiknya, dan data tersebut harus disampaikan kepada orang yang dituju. Nah, untuk menyampaikan data terhadap orang yang kita maksud, tentu kita harus membuat data tersebut dengan sangat
simpel dan mudah dipahami. Karena fungsi dalam sebuah penelitian adalah untuk memberikan penelitian dalam sebuah penelitian atau mengkaji sebuah penelitian tentunya akan menghasilkan sebuah data baru yang pasti akan disampaikan kepada pihak yang terkait. Untuk ini kelompok kami memilih software Minitab. Mengapa kelompok kami memilih software Minitab? Karena Minitab adalah sebuah software statistik yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistika. Minitab menggabungkan kemudahan penggunaan layaknya mikroskop Excel dengan kemampuan melakukan analisis statistik yang lebih kompleks lagi. Nah, biasanya Minitab itu lebih familiar untuk orang yang mengelola data. Dan Minitab itu biasanya friendly karena tidak terlalu sulit untuk diaplikasikan oleh orang yang awam tentang statistik dan pengelolaan data. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsinya Minitab. Fungsinya Minitab yaitu sebagai time series atau forecasting atau praduga yang bisa membantu menunjukkan kecenderungan data yang dapat digunakan untuk membuat dugaan. Yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini tidak memiliki pendugaan nilai populasi. Jadi, dia itu akan lebih cenderung lebih luas dan contohnya pada uji coba antara rata-rata nilai. Statistik parametrik tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu text signal, run text, dan paid demand. Nah, sedangkan yang ketiga ada analisis multivariatif. Analisis multivariatif itu tentu variabelnya tidak akan satu, namun lebih dari satu. Kita bayangkan saja jika analisis multivariatif tidak dilakukan dilakukan secara manual, mungkin akan bisa, namun kita akan kesulitan mengelola datanya. Apalagi misalnya kami yang baru belajar melakukan pengolahan data. Nah, maka untuk itu kami menekankan dan menganalisa bahwa fungsi Minitab sebagai analisis multivariatif tersebut akan sangat mudah karena kita juga dalam hal tersebut bisa menganalisis faktor, analisis klaster, dan analisis respondensial. Tentunya analisis tersebut akan sangat akurat sebab dibantu dengan semua filter yang ada di software Minitab tersebut. Yang ketiga ada analisis varian. Analisis varian ini biasanya tidak satu kasus populasi, namun bisa 2 kasus populasi. Nah, cara menggunakan Minitab. Cara menggunakan Minitab yang pertama, setelah kita membuka software Minitab, lalu kita akan menginput data. Nah, menginput data tersebut, dalam Minitab tersebut ada C1, C2, dan C3. Kita input saja di situ data yang akan kita input atau yang kita pilih, lalu kedua masukkan label data Anda di baris kedua dari worksheet. Nah, yang ketiga, tentunya kunci dalam memahami Minitab, khususnya dalam kasus kemarin yang telah kita lakukan pengerjaan tugas, yaitu kita akan menekankan kepada statistik deskriptif. Nah, di sini dalam statistik deskriptif itu yang telah dijelaskan seperti ada bagannya histograf. Nah, cara membuat diagram histograf yaitu dengan menginput data. Klik klik di atas ada statistik dan menu graf di bagian atas jendela, lalu pilih histograf. Nah, untuk pemilih jenis histograf itu kan ada banyak, seperti contohnya simple, white fit, white on line, dan groups. With fit dan groups. Pilihlah sampel sesuai dengan data penelitian yang kita punya. Nah, setelah kita memilih atau memiliki kumpulan data, lalu klik 2 kali pada pilihan histograf yang akan dipilih. Nanti data tersebut akan otomatis dikelola langsung oleh Minitab dan kita akan mendapatkan hasilnya.
untuk mempermudah teman-teman dalam membayangkan hal tersebut, maka kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Setelah kita di sini kan di yang paling bawah itu ada kolom, nanti kita masukkan data yang akan kita pilih, lalu pencet start. Lalu pencet start. Nah, nanti di situ ada display ada basic statistik. Nah, nanti tinggal dipilih saja lalu input nilai sesuai yang diinginkan. Setelah itu kita bisa menginput grafis. Grafisnya karena kelompok kami tertarik untuk menginput histograf, maka kami akan menginput histograf. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Oke, terima kasih ya, Pradila, atas presentasinya. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dulu ya, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, dari teman-teman yang lain, ada inputan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan? Kalau belum ada, baik, dari saya ya, tadi mungkin untuk merangkum tentang bahasan yang dari kelompok 1 ya. Jadi untuk ke pertemuan kemarin kita sudah berbicara mengenai deskriptif data ya. Data itu yang kita dapatkan itu seperti apa gambarannya. Dan kita juga sudah melakukan pengumpulan data ya. Pengumpulan datanya itu tidak secara langsung ya, atau secara terjun ke lapangan, tetapi kita by online ya. Bisa kita searching di sumber-sumber data yang sudah ada dikelola oleh pemerintah, itu merupakan data yang bisa kita masukkan ya ke dalam nanti penentuan permasalahan apa yang akan kita ambil terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk pengumpulan data ya, itu akan menggambarkan bagaimana cara kita mendeskriptifkan data ya. Data itu setelah kita kumpulan itu mau diapain gitu ya, mau digunakan buat apa gitu. Nah, ini tadi kelompok 1 sangat menarik ya bahasannya. Jadi kalau data itu tadi ada datanya itu sifatnya ada kuantitatif gitu ya, ada kualitatif. Nah, kuantitatif itu seperti apa ya? Kualitatif itu seperti apa? Ya, tentunya kalau kualitatif ya itu tidak dalam bentuk angka-angka ya. Tadi kalimat tadi menggambarkan bahwa misalkan harum bunga apa? Bunga mawar ya? Atau harum, bunga mawar lebih harum daripada bunga melati. ya itu menurut siapa? Kan itu berbeda gitu ya pendapatnya, deskriptifnya. Bisa jadi orang lain saya saya mengambil kesimpulan bahwa bunga melati itu lebih harum dari bunga mawar, itu kan pendapat yang lain juga. Nah itu kalau dalam data kualitatif itu bisa berbeda pandangannya, tingkatannya bisa berbeda, tetapi tidak di ranking 1 angka gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, tapi dalam bahasa deskriptif ya, lebih, kurang, lebih cepat ya, seperti itu kalimat-kalimatnya. Nah, berbicara tentang deskriptif data, kalau kita belajar tentang statistik ya dan probabilitas, tentunya bahasa-bahasa kiasan itu tidak bisa kita gunakan ya. Kenapa? Karena kita nanti eh, melakukan proses perhitungan ya. Proses perhitungan kita harus real, harus ada angka-angkanya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, hal ini nanti untuk paparan kelompok 1 itu memberikan gambaran, oh ternyata data yang kita dapat itu seperti apa datanya gitu ya. Nah, kalau yang kemarin kita sudah kerjakan itu berarti datanya itu berbentuk angka-angka, berarti kuantitatif ya, angka-angka ya. Jadi kita tidak perlu mengambil ini lagi, penilaian lagi bahwa kalau kualitatif kan harus diangkakan terlebih dahulu ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk kelompok 1. Ada tambahannya atau masukan dari rekan-rekan yang lain? Cukup paham yang disampaikan oleh kelompok 1?
Ada Yohan? Yohan mau memberikan ini pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup Boleh? paham Oh, sih. cukup Ya. paham. Oke. Berarti penjelasan dari kelompok 1 dapat diterima ya oleh rekan-rekan yang lain ya? Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk kelompok 1 kita berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih banyak kelompok 1 ya. Bagus sekali materinya, paparannya ya. Bahan paparannya bagus, presentasinya juga bagus ya. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut ke kelompok selanjutnya. Ibu mohon maaf, apa boleh ditutup dulu forumnya atau nanti di akhir untuk kelompok 1? Boleh, kita tutup dulu aja. Silahkan, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bu Anan yang telah berkenan untuk menambahkan dan menyampaikan materi dan masukan kepada kelompok 1. Insya Allah materi tersebut akan sangat bermanfaat khususnya bagi kelompok 1 dan lebih luasnya lagi untuk teman-teman. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah antusias dan aktif dalam presentasi kelompok kali ini. Untuk kesimpulan dari kelompok 1 yaitu bahwa menganalisis data itu sangat penting dan penyampaian analisis data harus disampaikan dengan sangat akurat dan tentu sangat menarik untuk mudah dipahami oleh konsumen. Moto kelompok kami adalah It's hard now, smile tomorrow. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Radila dan rekan-rekan kelompok 1 ya. Cukup menarik bahasannya untuk hari ini. Mudah-mudahan sharing knowledge ya kita dapatkan dari referensi. Kita sudah punya 2 referensi ya yang kita pakai untuk mata kuliah ini bisa bermanfaat tentunya untuk semuanya dan untuk saya menambah juga ya ilmu pengetahuan. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe.